Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Untuk kali ini saya akan reading untuk zodiak Scorpio dengan tema dia yang meninggalkanmu ya. Tentunya dia yang saya maksud di sini adalah seseorang yang bermasalah dan meninggalkan hubungan dengan teman-teman yang berzodiak Scorpio. Oke, kita mulai. Dan seperti biasa di sini saya akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading ya. Energinya akan kolektif, bahkan mungkin random. Dengan demikian tidak akan mungkin bisa resonate untuk seluruh teman-teman yang berzodiak Scorpio secara keseluruhan. Oleh karena itu saya mohon untuk semuanya agar bijak di dalam menyikapi hasil reading kali ini nanti ya. Dan untuk teman-teman yang satu energi dengan tebaran kartu ini, silakan diambil pesan positifnya jika ada. Oke, untuk kartu pertama ada The Devil ya. Saya melihat ini adalah seperti pikiran dan perasaan juga keinginan dari seseorang ini tidak sinkron ya. Jadi ada kekhawatiran dengan apa yang sedang dia lakukan. Kemudian dia juga labil ya kondisi psikisnya ya, di dalam dia menentukan sebuah pendapat atau di dalam dia memandang sebuah permasalahan pada saat ini ya. Oke, untuk kartu berikutnya Two of Swords ya. Ini adalah saya melihatnya seperti dua keputusan yang sulit untuk dia tentukan pada saat ini. Jika saya koneksikan dengan kartu sebelahnya ada Temperance. Saya melihatnya ini adalah seseorang ini yang sudah pergi meninggalkan hubungan bersama dengan Scorpio. Dia mengingat sebuah ketulusan, ya. Ada dua skenario di sini. Yang pertama, bisa jadi ini adalah ketulusan yang dia rasakan, yang dia berikan kepada Scorpio. Untuk skenario yang kedua, dia teringat ketulusan dari Scorpio yang pernah dia rasakan di dalam hubungan ya. Jadi pengorbanan seorang Scorpio atau perhatian seorang Scorpio ya yang tidak bisa dia lupakan di sini. Dan ini mempengaruhi keputusan yang akan dia tentukan pada saat ini. Ada dua keputusan yang harus dia pilih salah satu ya. Dan keputusan itu berhubungan dengan apa yang dia rasakan tentang perasaannya kepada seorang Scorpio di sini. Untuk kartu keempat ada The Moon ya. Saya melihatnya ini adalah hubungan dari Scorpio atau hubungan bersama dengan seseorang yang sudah pergi meninggalkan hubungan ini. Hubungannya masih ada harapan untuk kembali oleh harapan dari seseorang itu sendiri. Jadi ini saya melihatnya seperti law of attraction ya, seperti tarik menarik ya dari sebuah energi ya. Kesimpulannya saya menyimpulkan seperti itu. Jadi kalau dilihat dari kondisinya, ini seperti hubungan yang sedang jeda ya, yang ada kemungkinan untuk suatu saat ada interaksi kembali di sini. Atau ini adalah hubungan yang ditinggalkan begitu saja, belum ada kata putus ya. Dan ada perasaan menunggu dari seseorang dan itu dirasakan oleh pasangannya yang sudah pergi ya, atau sebaliknya pasangannya yang sudah pergi merasakan ada sesuatu hal yang ditunggu oleh seseorang Scorpio ya.
Walaupun itu mungkin berbeda jarak ya, bisa jadi seperti itu, tetapi ini koneksinya masih bisa dirasakan satu dengan yang lainnya. Ada ketulusan di sini. Dan sebenarnya seseorang yang sudah pergi dari hubungan ini, dia ada orang yang menawarkan hubungan kepada seseorang ini. Di kartu kelima ada Knight of Cups ya. Bisa jadi dia adalah seseorang yang memiliki pesona bagi lawan jenisnya ya. Jadi tidak sulit untuk dia mendapatkan pasangan baru sebenarnya, karena ada yang menyukai dia juga dan menawarkan hubungan. Terlihat di kartu kelima seperti yang saya sampaikan. Oke. Untuk kartu keenam, Three of Swords ya. Ini ada sebuah rasa sakit hati di sini. Ini adalah perasaan kecewa. Bisa dua skenario juga. Untuk skenario yang pertama, bisa jadi seseorang ini merasakan sebuah kekecewaan kepada Scorpio. Untuk skenario yang kedua, bisa jadi seseorang ini teringat bahwa ada rasa sakit hati yang dia rasakan ya. Atau dia merasa bahwa ada perasaan bersalah kepada seorang Scorpio karena dia sudah membuat Scorpio sakit hati, juga bisa di sini. Silakan dikondisikan sesuai dengan kondisi masing-masing ya, karena di sini juga bisa vice versa ya. Oke, untuk kartu berikutnya The High Priestess ya. Saya melihat di sini ada sebuah rahasia yang masih ditutupi oleh seseorang ini yang belum bisa disampaikan kepada seorang Scorpio ya. Jika hubungannya jeda pada saat ini, jika hubungannya pada saat ini tidak berkomunikasi, maka di balik permasalahan itu ada sebuah rahasia yang belum terungkap di sini. Diilustrasikan oleh seseorang yang menutupi wajahnya ya. Dia menutupi wajahnya karena ya malu terhadap sesuatu hal. Bisa jadi ini berhubungan dengan rasa sakit hati ya, atau kekecewaan yang dialami oleh pasangannya karena ya ada hal yang disembunyikan di sini. Atau jika ada permasalahan yang kemarin menjadi pemicu dari kondisi hubungan yang tidak kondusif ini, yang akhirnya ditinggalkan ini, itu masalah belum terlihat keseluruhan. Masih ada hal yang belum jelas di situ yang masih disembunyikan ya. Oke. Barangkali saja ada alasan tertentu ya dari seseorang ini untuk tidak transparan kepada seorang Scorpio. Mungkin jika dia terbuka, Scorpio akan lebih marah lagi juga bisa ya. Scorpio akan lebih meledak-ledak lagi emosinya. Jadi dia lebih baik tidak menyampaikan kepada seorang Scorpio. Mungkin seperti itu ya. Oke, untuk kartu berikutnya ada Ten of Wands ya. Ini adalah perasaan berat atau perasaan terbebani oleh sebuah perjuangan yang panjang di sini. Jika saya koneksikan dengan kartu berikutnya, Ace of Swords ya, ini adalah seperti melihat adanya tantangan di dalam hubungan ini sangat besar sekali jika dilanjutkan atau jika diperjuangkan, maka luar biasa akan memakan banyak pengorbanan lagi. Mungkin pengorbanan waktu atau pengorbanan yang lainnya, yang dimana itu adalah sebuah hal yang cukup berat untuk seseorang ini. Dia merasakan seperti itu. Mungkin seseorang ini juga melihat di dalam diri seorang Scorpio, jika hubungan ini dilanjutkan, maka kedua-duanya akan mungkin berkorban lebih berat lagi. Ya, seharusnya jika memang ada sebuah cinta yang besar selama perjuangan itu sama-sama diinginkan ya, selama masing-masing belum memiliki pasangan ya, masih single atau bahkan ada persamaan yang lain ya, tidak ada hal yang bersifat prinsip di sini yang tidak bisa ditoleransi misalnya seperti itu ya. Selama semuanya masih bisa ditoleransi, kenapa tidak berjuang? Seharusnya seperti itu ya jika ada cinta ya. Terkadang seseorang itu tidak mau memperjuangkan sebuah cintanya karena dia tidak ingin ribet ya, atau dia hanya ingin mudahnya saja. Terkadang seperti itu.
Oke. Semoga saja yang terjadi di sini tidak seperti itu ya. Semoga saja yang terjadi di sini adalah cinta yang penuh dengan pertimbangan, dan di sini ada keinginan untuk masing-masing menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu ya. Kita melihat secara positif ya. Apabila ternyata di satu pihak tidak ingin memperjuangkan hubungan ini ya, kita melihatnya seperti itu saja. Oke, untuk kartu berikutnya, Four of Cups, kartu terakhir. Ya, saya melihatnya seseorang ini sedang tidak tertarik terhadap sebuah hubungan ya, walaupun ada yang ingin masuk ke dalam kehidupan asmaranya. Di kartu kelima, seperti yang saya sampaikan tadi, Knight of Cups ya. Jadi dia tidak ingin menjalani hubungan dengan tawaran yang ada di sekitarnya. Tawaran perhatian yang ada di sekitarnya dia cuekin ya. Karena memang dia sedang tidak menginginkan hubungan, atau dia sedang menginginkan hubungan yang lain, bukan hal-hal yang ada di sekitarnya ya. Bisa jadi dia juga masih memikirkan seorang Scorpio, juga bisa karena ada the moon di situ. Ada hubungan yang masih jeda. Oke, satu kartu lagi. Satu kartu. Wheel of Fortune ya. Saya melihatnya masih ada harapan untuk kalian berinteraksi kembali. Walaupun mungkin tidak balikan ya. Jadi bisa balikan juga. Intinya saya melihat ada interaksi komunikasi lagi nantinya ya. Terlepas dari apakah kalian setelah berkomunikasi itu akhirnya menjalin hubungan kembali, ataukah hanya mungkin berkomunikasi sebatas menyelesaikan permasalahan yang ada, atau sekedar bersilaturahmi ya. Oke, Scorpio. Saran dari saya, jika memang suatu saat seseorang ini datang, ya, anggaplah dia adalah seseorang yang mungkin akan berkomunikasi yang ringan-ringan ya. Jangan terlalu berharap terlalu besar ya, karena terkadang waktu yang sudah berjalan bisa merubah seseorang ya. Sekalipun itu waktu yang sebentar atau yang lama, kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di dalam diri seseorang itu ya. Kita lihat saja, jika memang cinta dari seorang Scorpio masih sangat besar ya, sebaiknya dilihat dulu ya, didengarkan dulu dan diperhatikan dulu ya, bagaimana seseorang ini. Jangan langsung berbesar hati, atau jangan langsung menggantungkan sebuah harapan hanya karena komunikasi yang masih belum jelas. Maksud saya seperti itu ya. Selesaikan dulu permasalahan yang ada dan jalinlah komunikasi yang baik ya. Selanjutnya biarkanlah waktu yang akan menentukan, waktu yang akan memperlihatkan bagaimanakah tindakan selanjutnya yang sebaiknya yang harus dilakukan ya. Oke. Semoga saja jika memang Scorpio dan seseorang ini dipersatukan untuk bersama ya, semoga saja dimudahkan jalannya. Tetapi jika memang Scorpio dan seseorang ini dipertemukan hanya untuk saling belajar satu dengan yang lainnya, semoga saja bisa mengambil pelajaran dari hubungan ini dan kedepannya bisa menjadi lebih baik dan berbahagia di jalan masing-masing ya. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.